Yesus, mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi hantu tidak memiliki daging dan tulang. Ya, Jadi, terus ini masalahnya di sini di mananya ini, Bang? ya, masalahnya itu pada Kristen sebenarnya. Seperti yang saya uraikan tadi, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, tidur bareng sama Yesus, ketika dia katanya bangkit, itu para murid menyangka Yesus hantu. Sementara Oh, kalau kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 9:14 ya kalau nggak salah ya. Yesus bangkit untuk jadi Tuhan. Mana yang bisa kita percaya? Bangkit untuk jadi hantu atau bangkit untuk jadi Tuhan? jadi gini, Bang, bukan bangkit untuk jadi hantu gini kan. Eh, murid-murid ini kan sudah tahu sebenarnya bahwasanya setelah disalib Yesus ini akan bangkit. Tetapi mereka kan masih tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh Yesus, bahwasanya aku akan bangkit di hari yang ketiga. Sehingga mereka ya wajar saja. Itu naluriah ya, sifat manusia. Kaget gitu. Oh, saya Udah. kira hantu begitu Bang. Ya, rupanya Nah, beneran Yesus kan gitu. Itu wajar oke. saja Bang. Jadi gini, kenapa para murid itu menyangka Yesus itu katanya bangkit dari kematian disangka hantu? Karena Yesus pernah mengajarkan itu. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu kan seperti ruh, akan seperti malaikat, akan seperti hantu. Itu juga yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, Yesus mengajarkan di dalam Lukas 20 ayat 36, ayat 37, bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat, akan seperti hantu. Maka wajar ketika Yesus yang katanya bangkit disangka hantu. Tapi Yesus menjelaskan di situ, aku bukan hantu. Karena kalau hantu tidak punya roh, tidak punya daging dan tulang. Ya, Rabalah, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku, katanya kan. Ketika para murid masih tidak percaya, Yesus membuktikan sekali lagi bahwa dia bukan hantu. Apa? Adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng, lalu Yesus memakan di hadapan mereka. Artinya Yesus itu tidak mengalami kebangkitan. Karena kalau dia bangkit harus berupa roh, itu Bang. oh, berarti karena dia istilahnya bisa makan dan minum, terus dia punya daging dah seutuh lah gitu ya, seperti manusia yang tidak pernah mengalami kematian, artinya dia tidak mati begitu Bang. Ya iya, karena kalau dia mati dibangkitkan harus berupa roh. Itu ajaran Yesus sendiri. Benar. Kalau masalah ajaran benar Bang, ajaran Yesus sendiri bahwasanya Hmm. setiap manusia yang telah mati eh, itu ya akan bangkit ya berupa ruh, benar. Tapi Mhm. kehendak Tuhan buat Yesus itu kan berbeda, Bang. Kehendak Tuhan mana yang mengatakan orang Yesus dibangkitkan itu dalam bentuk daging dan tulang, itu kehendak Tuhan yang mana? Jangan asumsi. Harus ada Ah, dasarnya. kehendak Tuhan ini, Bang, kehendak Tuhan yang Maha Esa. Iya, di ayat mana? Oh, sebentar, sebentar. Saya buka ya, sebentar ya. Ustadz Sugi, Bunda Hesti, Ya. Bang Zuma, saya mohon undur diri dulu. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 86, lanjut lagi, 86. lanjut. Salam. Biar Bang Juma aja yang apa. Saya mute dulu. Iya, baik, makasih akhi. Jadi saya mulai yang tadi ya. Kenapa kalian sangat membenci Yesus? Jadi sebenarnya kedatangan umat Islam itu hanya memberi peringatan saja dan hanya untuk meluruskan saja. Karena Kristen ini sebenarnya tak ada hubungannya dengan ajaran para nabi-nabi kami. Gak ada hubungannya. Nabi yang kami imani yang diutus oleh pencipta langit dan bumi itu sebenarnya ajarannya tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini agama yang di luar daripada ajaran para nabi.
Itu yang Anda harus pahami. Meskipun Kristen itu lebih dulu daripada Islam, tapi kedatangan Islam itu untuk meluruskan semua ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian, sehingga hasil dari pembengkokan ini muncul agama Anda, agama Kristen yang berasal dari Roma itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Anda jangan merasa korban di sini, enggak. Anda harus menyadari bahwa kalian agama Kristen itu adalah golongan di luar daripada ajaran para nabi. Kristen ini bukan agama yang dibawa oleh Tuhan, yang diajarkan Tuhan kepada para nabi kami, itu bukan. Kristen agama ardi, agama buatan manusia yang membawa catatan-catatan terkait dengan kisah yang diceritakan, hubungannya dengan keadaan Bani Israel, dengan kitab-kitab Bani Israel, dengan Tuhannya Bani Israel, dengan nabi para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kristen ini bukan bagian dari kami, enggak. Kami yang saya maksud sini adalah ajaran samawi. Sedangkan Kristen itu adalah agama ardi, agama buatan manusia. Agama buatan orang barat lah intinya di situ. Demikian. Jadi jangan Anda merasa korban di sini. Oh, kenapa kalian benci Yesus? Enggak. Kalian itu orang Kristen itu bukan bagian dari agama samawi. Oke, Itu yang perlu Anda pahami dulu. Ya, silakan. saya tanggapi juga yang Ya, dikatakan Bang Zuma. Ya, oke, siap. itu kan menurut pemikiran Anda dan menurut pemikiran agama. Mungkin ya agama yang Abang anut ya. Karena begini Bang, ketika Abang Iya. mengatakan bahwasanya agama Kristen itu bukan bagian dari agama samawi. Jadi kita sendiri sama-sama tahu sebelum adanya Muslim, sebelum adanya Islam, itu Kristen sudah jauh dulu lebih ada dari ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang poin kedua, Abang bilang tadi Kristen ini adalah agama buatan manusia, bukan satu kepercayaan yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan kebanyakan dan hampir seluruhnya meniru dan menyembah serta mengikuti aturan-aturan yang ada pada ketuhanan, konsep ketuhanan bangsa Israel. Jadi begini Bang, Kristen itu kan kita sama-sama tahu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi pada zaman dulu, di zaman Yesus masih ada, itu pengikut Kristus mula-mula itu eh, dinamakan Nasrani Bang. Nah, terus ya seiring berkembang ya berubah menjadi Kristen, kan gitu. Jadi bukan berarti karena ada penyebaran ataupun ada isi-isi kitab yang kurang pas ataupun kurang masuk ke akal, berarti itu poinnya bahwasanya agama ini diciptakan oleh manusia. Abang nggak bisa berpikiran seperti itu. Begitu Bang. Karena abang harus bisa membuktikan bahwasanya agama ini diciptakan manusia, dasarnya dari mana gitu. Karena arti Kristen sendiri adalah pengikut Yesus. Gitu Bang. Oke, baik. Orang-orang yang berkumpul kemudian membuat satu organisasi atau perkumpulan di mana mereka ngefans kepada slang, itu mereka membentuk organisasi yang kemudian dikenal dengan slanker. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Apakah orang-orang yang ada di Makassar yang membentuk diri menjadi pecinta daripada slang, kakak dan teman-temannya, itu adalah sebagai pengikut? Dan apakah kemudian kakak mengenal mereka? Apakah kemudian kakak, vokalis daripada slang ini kemudian ya diakui? Kalau hanya cuma pengakuan, kami ini slanker, kami pecinta grup band bernama Slang itu hanya pengakuan sepihak. Jadi kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan kami lebih dulu, oke, kita akui itu. Tapi justru karena pengakuan Kristen inilah yang akan menjadi bumerang. Kenapa jadi bumerang? Karena Yesus mewanti-wanti orang-orang yang ada di sekeliling mereka akan menjadi korban keganasan daripada serigala yang datang menyamar seperti domba. Di luar Yahudi yang datang kemudian kepada Yahudi mengaku sebagai orang Yahudi, itu siapa? Apa nama sektenya? Itu dulu yang menjadi poinnya. Kalau berbicara mengenai Nasrani, Al-Quran mengakui Nasrani.
Tetapi kemudian Al-Quran juga mengakui adanya penyelewengan orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai Nasrani. Ada itu, dan Yesus pun mengakui demikian. Adanya orang-orang yang bergumul dengan orang-orang yang ada sekeliling dia dan murid-muridnya sebagai penyamar-penyamar murid, di mana mereka adalah serigala. Nah sekarang mari kita takar, mari kita ukur. Ketika Al-Quran datang kemudian meluruskan, dan saya sebagai apologet kemudian menyuarakan ini, bahwa Kristen adalah bukan bagian daripada agama samawi. Kristen ini adalah orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah, tadinya di tengah-tengah agama samawi, yang kemudian membentuk suatu komunitas, di mana salah satu daripada orang yang disalibkan di tengah-tengah Bani Israel ini dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah mari kita lihat apa yang diterangkan Al-Quran sebagai kitab yang datang meluruskan semua ini. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni basharu. Qala katalikillah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lalu kemudian Maryam, ibu daripada Nabi Isa nih, yang datang kepada Bani Israel, Yasuh Hamasya, yang kemudian saudara Kristen muncul mengajarkan dengan nama Yesus. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Lalu Allah berfirman, demikianlah Allah ketika menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadi, maka sesuatu itu jadi. Nah, di dalam internal Islam kemudian, ibu Nabi Isa kelak akan dituduh sebagai pesina. Begitu juga kemudian ketika Maria datang kepada Bani Israel di tengah-tengah kaum Yahudi, dia pun dituduh sebagai pesina. Anda baca kitab Talmud, bagaimana Maria diceritakan di sana, bagaimana bayinya yang bernama Yesus diceritakan di sana. Anda baca di situ. Sekarang permasalahannya adalah di Islam, yang membela Nabi Isa pada saat itu, yang membela ibunya pada saat itu adalah Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa kemudian yang masih bayi, masih orok, bercerita kepada orang-orang yang ada pada zaman itu untuk membela ibunya yang dituduh sebagai pezina. Beliau mengatakan bahwasanya aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kalian kemudian kepada kalian untuk mengajarkan Injil di tengah-tengah kalian. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran. Dari zaman bayi kemudian beliau bercerita kepada umat yang telah menuduh ibunya sebagai pesina. Nah sekarang kalau Kristen ini benar-benar berasal dari ajaran para nabi, apa pembelaan Kristen terhadap Maria yang dituduh sebagai pesina? Apa pembelaan orang Kristen terhadap Yesus yang dilahirkan dalam keadaan zina oleh ibunya? Ada? Tak ada. Lalu terputus begitu saja. Sementara Yesus, Maria, ibunya dituduh sebagai pesina di tengah-tengah mereka. Lalu apa pembelaannya kemudian? Pembelaan orang Kristen terhadap hal ini. Terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus ini adalah anak zina. Itu pembelaan Kristen apa? Ada? Selayaknya kami umat Islam membela, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membantah apa yang dituduhkan kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Nabi, dan kelak aku akan diberikan Injil, kelak aku akan diperintahkan untuk mendirikan salat, dan kemudian mengajarkan kalian mukjizat, memperlihatkan di tengah-tengah kalian mukjizat. Ini pembelaan daripada Nabi Isa, daripada Al-Quran kepada tuduhan orang Yahudi ibunya ini adalah seorang pesina. Nah kalau di Kristen apa pembelaannya pada saat itu? Ada? Gak ada. Bukti bahwa Kristen ini adalah penumpang yang datang setelah kejadian itu terjadi. Jauh setelah kejadian itu terjadi, baru Kristen itu muncul dari barat. Demikian, senang. Oke. Oh, saya tanggapi sedikit. Jadi memang benar, aku diutus, Yesus berkata ya di Injil, bahwasanya aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Tetapi ya, Yesus juga berkata, itu jelas tertulis di Yohanes 8 ayat 22, bahwasanya barang siapa, aku adalah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku. Nah, nanti abang bisa baca sendiri.
Terus ya, dan ada juga di Matius 10 ayat 22 ya Bang ya. Eh, Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Memang jadi pengikut seorang Yesus Kristus itu tidaklah hal yang mudah. Itu terbukti kok memang sampai hari ini banyak kaum Kristen, banyak orang-orang Kristen yang para pengikut Yesus itu memang dibenci orang-orang. Karena apa? Mereka tidak percaya. Begitu Bang. Jadi Jadi kami, gini, Bung. kami, kami, Ya, silakan, dan silakan. saya pribadi sudah siap menanggung itu. Saya tidak mau memikirkan masalah orang membenci saya karena saya tetap di Kristen, saya tetap mencintai seorang Yesus. Saya tidak peduli itu Bang. Saya hanya tetap fokus di tujuan saya, itu aja. Jadi gini, Bung. Saya mendengarkan itu, saya katakan itu adalah lebay cucok. Nggak ada Kristen dibahas-bahas di situ, nggak ada. Ini, sekali lagi saya katakan, tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang datang sebagai nabi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap, yang kalau Anda mengatakan, kami akan teraniaya, nggak ada cerita itu. Yesus bercerita kepada muridnya Bani Israel, akan teraniaya oleh Kristen. Itu yang betul. Jangan Anda kemudian membolak-balikkan fakta. Yesus sabar. Yesus berkata kepada Bani Israel, murid-muridnya, agar waspada kepada Kristen. Bukan berbicara kepada orang Kristen Anda agar waspada kepada orang lain. Nggak ada. Yesus tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Jangan Anda merasa bahwa Anda inilah yang menjadi pengikut. Tidak. Tadi saya sudah mengatakan tentang slanker itu. Mengaku sebagai pengikut, mengaku sebagai orang yang fans kepada kakak dan seterusnya. Anda itu merasa gitu loh. Itu artinya Anda itu perasa cocok. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah kemudian satu kali pun mengatakan kata Kristen itu. Nggak ada. Makanya saya bertanya kepada saudara, ketika Al-Quran berkata, fahamalathu fantabasat bihi makanan qasiyan. Ini Al-Quran. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu di tempat jauh. Ini kata Al-Quran. Lalu kemudian ia sakit, merasakan ia ingin melahirkan dan seterusnya. Kemudian muncul noise, muridnya Pak Bom diturunkan aja kalau nggak ngerti dia. Fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Maka Jibril kemudian berseru kepada Maryam yang lagi hamil. Lalu orang-orang kemudian datang setelah dia melahirkan. Orang-orang Yahudi kemudian melihat ini ada seorang perawan yang tidak memiliki kemudian suami. Kok bisa melahirkan seorang anak? Pembelaan daripada Al-Quranul Karim ketika kemudian dikatakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Beliau ketika datang ditegur oleh orang-orang Yahudi. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini tuduhan dan Anda bisa baca di Talmud. Apa yang dikatakan? Ya ukhta Harun, ma kana abuki sawin wa ma kanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pesina. Fa'asyarat ilaihi. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Lalu mereka berkata, qalu kaifa nukallimuhu man kana fil mahdi sabiyan. Bagaimana mungkin kemudian kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ini, wahai Maryam? Bagaimana mungkin? Tapi apa yang terjadi? Bayi dalam ayunan kemudian berkata, Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, kelak Allah akan memberiku sebuah pengajaran, ketetapan hikmah. Wa ja'alani nabiyan, dan kelak Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Baik berbicara.
Setelah mendengarkan itu, orang-orang Yahudi kemudian mendengarkan bagaimana Maryam dibela oleh bayi ini. Bahwa dia bukan pezina. Nah, kita punya orang Yahudi kemudian menuduh bahwa Maria itu juga berzina dengan salah satu tentara daripada Romawi bernama Pantera, sehingga Yesus disebut sebagai anak zina yang kemudian akan direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka. Sekarang permasalahannya adalah, apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan ini? Ada? Ada. Pembelaan Kristen ada nggak? Silakan Anda tunjukkan. Kalau pembelaan secara langsung itu tidak ada, Bang, karena Bagus. memang tidak ada tertulis di kitab. Nah, itulah bukti bahwa Kristen bukan pengikutnya. Itu jelas tuh. Silakan. Kenapa bukan pengikutnya, Bang? Lah, apa Itu pembelaan Kristen? Tidak ada hubungannya, Bang, dengan Kok pengikut nggak bisa? Yesus Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kalau orang Kristen itu pengikut Yesus, maka orang Kristen harus punya pembelaan terhadap tuduhan bahwa Maria melahirkan anak zina. Yesus, Apa bukti dari Maria Kristen bahwa itu- Yesus itu bukan anak zina? Maria itu dipilih langsung oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk Yes. melahirkan seorang Yesus. Mana Dan Yesus juga dipilih. mana pembelaannya terhadap orang Yahudi akan tuduhan ini? Ada? Sekarang masalahnya ini bukan masalah pembelaan, masalahnya Maria itu dipilih langsung oleh Sang Pencipta untuk mengandung Yesus Al-Quran. tanpa dosa. Maria itu manusia tanpa dosa, Bang. Oke, tanpa dosa menurut Al-Quran. Betul. Sekarang ketika orang-orang Yahudi di mana dia diutus untuk orang Yahudi, lalu kemudian ibunya dituduh seorang pesina, Kristen di mana pada saat itu? Yesus itu juga dikandung tanpa noda. Jadi Abang nggak bisa bilang itu perzinahan. Yang saya Nah, tanya ini- Kristen di mana saat itu, di mana? Ya, Kristen itu Kan belum hadir. Kristen itu kan ada setelah kematian Yesus. Kristen hadir setelah kematian Yesus. Oke, pembelaannya kemudian mana pembelaannya? Maksud saya pembelaannya atas dasar apa yang mau dibela begitu? Karena mereka bilang Maria itu Pesina. orang pezina. Iya, apa pembelaannya kemudian Kristen terhadap ini? Kenapa harus dibela? Karena kita kan sudah tahu bahwasanya Maria adalah Tidak seorang bisa. manusia, seorang Tidak manusia bisa. yang dipilih. Ya, kok nggak bisa? Kok Abang nggak Justru, terima? Ya. justru Kristen datang menghinakan lebih 2 kali lipat daripada orang Yahudi tentang Yesus. Coba lihat, Yesus kemudian diceritakan manusia sebagai manusia terkutuk. Ini kita belum berbicara nih. Anda masih kosong terhadap pembelaan Anda kepada tuduhan orang Yahudi kepada ibunya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini dia berbicara pada masa bayi, pembelaan Al-Quran kepada beliau kemudian. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan ada pembelaan dan itu tidak penting karena Kristen belum ada. Oke, tapi faktanya kemudian dengan hadirnya Kristen justru mendudukkan kehinaan dan penistaan yang sangat-sangat terhadap Yesus 2 kali lipat daripada orang Yahudi itu sendiri. Di mana itu tertulis? Yesus disebut sebagai anak binatang, Yesus disebut sebagai manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib. Kurang apa lagi penghinaan kalian? Di mana tertulis? 1 Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak binatang yang akan membebaskan orang-orang Kristen dari dosa mereka. Baca kitab saudara. Itu yang berkatakan orang Yahudi. Ya, itu dia. Dan Anda imani itu sebagai perkataan yang mana itu adalah firman Tuhan. Betul atau tidak? Jadi gini, Benar. itu benar. Oke, Betul. itu benar. Satu. Benar, Bang. Penghinaan satu nih, penghinaan. Itu Ini benar. penghinaan. Orang Itu Kristen mengaminkan ketika Yesus datang dan dianggap sebagai anak binatang. Yang Satu. mengaminkan siapa? Itu kan abang yang bilang. Loh, jadi Yesus itu bukan domba buat kalian? Ya, benar. Dia adalah Udah selesai. Kena di situ kan? Satu. Penghinaan kedua. Kami tidak mengaminkan itu, Bang. Karena Bagaimana kami tahu. mungkin? Ya. Berarti Anda tidak mengaminkan Yesus disembelih di atas salib. Bukan gitu. Lalu? Bukan harus begitu. Itu namanya abang memaksakan saya Oh, untuk tidak bisa. mengatakan bahwa loh,
Tidak bisa. Itu kan pemikiran abang. Oh, Mana nggak bisa. begitu? Debat nggak Kejadian bisa tentang gitu, Bang. korban. Dengarkan, Itu dengarkan. namanya Kejadian memenang tentang sendiri. korban. Hanya ada Abang dua. salah. Hanya ada dua. Yang menerima persembahan darah itu hanya dua. Dewa Molok dan Elohim. Elohim menerima persembahan darah binatang. Molok menerima persembahan darah manusia. Supaya kalian tidak dikatakan sebagai penyembah Dewa Molok, kalian menggantikan Yesus itu dengan gelar anak binatang. Betul atau tidak? Bukan. Betul atau tidak? Yang mengatakan seperti itu orang Yahudi, Bang. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18 dan Ulangan 20 itu jelas mengatakan Tuhan murka. Yeremia 18, sorry. Murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia. Ya. Karena itu hanya dipersembahkan kepada Molok. Ya. Nah, sekarang Yesus ini manusia atau hewan? Manusia. Manusia. Lalu kenapa dia disebut hewan? Yang bilang hewan siapa? Yang untuk menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus yang kemudian dipersembahkan kepada Molok, lalu kemudian Anda mengatakan kalian menyembah Elohim, padahal itu tidak. Kenapa tidak? Nah, Yesus manusia katanya. Iya. Kenapa? Bisakah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Halo Bang Juma, boleh sedikit ngomong nggak? Ini aku Adisya Putra pengen ngomong, boleh nggak? Silakan. Bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Jika abang mengatakan bahwasannya di dalam Kristen bahwasannya Tuhan atau darah Tuhan itu dipersembahkan itu adalah Dewa Molok, benar atau salah bang? Saya katakan kepada saudara, bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Itu adalah persembahan dari Dewa Molok, benar atau salah? Saya tanya, bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Apa yang nggak boleh, sedangkan Elohim itu turun menjadi daging itu seperti apalagi Elohim yang Anda persembahkan ini ajaran koclok dari barat. Elohim tidak pernah meminta sekalipun untuk dipersembahkan darah manusia kepada dirinya. Ingat, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan, yaitu mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu jadi gini, boleh sedikit Bang darah Juma? Yesus Anda persembahkan kepada siapa, Bung? Iya, nanti bisanya saya komparasi itu Bang Juma. Jadi gini Bang Juma, abang mengatakan seperti yang saya dengar tadi. Jadi jika ada seseorang ya yang menyembahkan, yang menyembah orang-orang lain untuk jadi kurban itu dibilang penyembah apa Bang? Dewa Molok aja yang menerima darah manusia, Bung. Jadi saya membaca dalam narasi atau dalam hadis HR Muslim bahwasanya penebus orang Muslim adalah orang-orang yang nggak bisa. Anda tidak bisa kemudian mengkonvert ke sana. Karena itu berbicara di akhirat, bukan berbicara di dunia. Ini kita berbicara di dunia. Ini berbicara di dunia. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, itu sudah ditetapkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jadi neraka sudah diisi oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kafir di antara mereka. Itu sudah tempatnya di neraka. Ketika kemudian umat Islam mati dalam keadaan tidak kafir, mereka memiliki dosa. Allah mengatakan tak usah masuk ke sana, karena sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani yang ada di dalamnya, sudah ada orang Kristen di dalam. Kalian tidak usah, dosamu telah kuampuni. Jadi itu jelas itu. Tidak ada hubungannya. Jangan lari ke sana, nggak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian Elohim meminta persembahan darah manusia? Adakah? Mana dalilnya? Kan di dalam ajaran Saya minta dalil. Anda diam aja kalau nggak ada. Anda diam. Anda lebih baik diam kalau tidak ada dalilnya. Oke? Tadi saya mengatakan kepada saudara Noah, Kristen itu adalah penumpang gelap agama dari barat yang tidak punya legitimasi dari ajaran para nabi. Catat itu baik-baik. Catat itu baik-baik. Dan saya sudah mengatakan kepada saudara, ya, dan didengarkan oleh 2000 manusia, bahwasanya
Ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa, Al-Quran membela, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa alaihissalam diberkati dimanapun aku berada, kata beliau melalui Al-Quranul Karim. Ibunya dibela oleh Al-Quran, anaknya pun dibela oleh Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus, mana pembelaan kalian terhadap tuduhan orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Yesus ketika Yesus berdakwah di tengah-tengah Bani Israel? Mana pembelaan Kristen? Bukankah perjanjian baru itu adalah buku yang dikarang belakangan? Kenapa tidak pengarangnya tidak melakukan pembelaan kepada tuduhan orang Yahudi kepada Tuhannya? Kenapa? Justru mereka mengarang sebuah cerita yang lebih-lebih 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel itu sendiri. Pertama, yang Yesus dianggap binatang. Lebih parah lagi, kalau orang Yahudi menganggapnya hanya pesina, kalau Kristen justru menganggapnya sebagai anak binatang. 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah menganggap Yesus itu adalah manusia terkutuk. Jadi jangan saudara merasa korban di sini. Jangan. Kalian itu penumpang gelap yang tidak sama sekali bersentuhan dengan ajaran para nabi-nabi kami. Gak ada. Nabi Isa datang kepada Bani Israel tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus pun demikian, tak pernah mengajarkan kekristenan. Sama sekali nggak pernah. Kalian muncul memoles diri kalian sebagai pengikut. Apa itu? Untuk menggenapi nubuatan yang Yesus katakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, satu-satunya golongan yang berasal di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Yahudi hanya orang Kristen. Kami umat Islam memahami bahwa ajaran yang kami anut ini adalah ajaran yang berasal dari keturunan Nebayot, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kami paham itu, kami sadar di mana Nabi Ismail kemudian adalah anak yang pernah menjadi anak semata wayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Ishak. Ishak ini juga adalah nabi yang diutus oleh Allah, kemudian darinya akan didirikan 12 kerajaan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian kami menyadari bahwasanya orang-orang Yahudi ketika datang beruntun nabi kepada mereka, kemudian kitab suci yang datang kepada mereka, banyak dari golongan mereka justru kemudian menyimpang dari ajaran tersebut. Bahkan ketika nabi kami yang terakhir datang kepada mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, mereka pun kemudian mengingkari kenabian itu. Di mana Kristen pada saat itu? Belum datang Kristen, belum nongol Kristen pada saat itu, belum nongol. Ketika Nabi Isa kemudian menubuatkan keingkaran dan keingkaran demi keingkaran kepada mereka yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian muncullah sekelompok manusia. Begitu juga dalam kitab saudara. Yesus berpesan agar waspada kepada serigala yang nyamar domba. Artinya apa? Non-Yahudi yang mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Siapa itu? Ya Kristen. Kristen tertua apa namanya? Katolik. Katolik ini di mana berpusat? Ya di Vatikan, Roma. Apa hubungannya kira-kira antara orang Yahudi, dalam hal ini pengajaran para nabi yang datang kepada mereka, kitab suci mereka, Tuhan mereka, nabi mereka, dengan ajaran paganisme yang nyebrang lautan kemudian yang berpusat di Vatikan? Itu apa hubungannya? Ada hubungannya langsung apa? Apa hubungannya? Gak ada sama sekali. Jadi kalau saudara kemudian tampil mengatakan kami terluka, kami teraniaya, nenekmu kiper, tak ada hubungannya. Yang dipesankan Yesus itu murid-murid Yesus, hawariyun, yang kemudian dibasmi oleh orang-orang Farisi, dibasmi oleh keturunan Benyamin yang adalah serigala nyamar domba. Dan itu masih terekam di kitab saudara, bagaimana murid-murid Yesus kemudian dibantai habis oleh pendiri agama Kristen itu sendiri. Lalu kemudian kalian memetik pengajaran dari pelaku, penganiaya, pembunuh murid-murid Yesus. Setelah habis puas membunuh murid Yesus, jemaat-jemaat Yesus, tiba-tiba dia membalut dirinya dengan pertobatan, dengan kerasulan, dan seterusnya. Lalu ajarannya kalian aminkan. Habis itu kalian merasa sebagai pengikut. Tidak, kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pentuhan Yesus, pentuhan manusia yang mati di atas tiang salib, yang menggantikan Yesus Kristus atau Yesus Hamasya atau Isa Al-Masih. Itu jelas tuh.
Makanya muncul di kitab saudara 30 detik Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan, bukan dikorbankan. Jadi Yesus itu, ya, Yesus itu menurut konsep agama kalian, prospero, dipersembahkan. Pertanyaannya, dipersembahkan kepada siapa Yesus itu? Tuhan? Tidak mungkin. Dewa Molok baru betul. Demikian. Assalamualaikum. Lam. Ini mau bertanya nih, yang Kristen untuk yang Kenapa Kristen. ini Tedore dinaikin? Ini agama Islam, Tedore. Oke, Noah silakan itu Bang Juma tanggapin. Oke. Itu sebenarnya menurut pemikiran Bang Juma aja, ya kan? Karena si Bang Juma, sepertinya Bang Juma ini nggak terima kita Kristen ini kok mau gitu mengikut Yesus, padahal jelas-jelas bahwasanya Yesus itu tidak mengenal Kristen. Saya paham maksud Anda. Nah, jadi mungkin Anda berpikir, bodoh ya ini orang-orang Kristen ini. Mereka jelas tahu bahwasanya Yesus itu tidak mengenal Kristen. Ya itu benar, Bang. Karena Yesus itu memang tidak membawa agama dan tidak menyebarkan agama yang namanya agama Kristen. Jadi kalau Abang bilang tadi juga bahwasanya Paulus itu adalah pendiri agama Kristen, tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan bahwasanya akulah Paulus atau Saulus dari Tarsus, akulah yang mendirikan Kristen, tidak ada. Tapi Kristen itu lahir memang ketika Barnabas dan Paulus itu mengajar di Antioquia. Tetapi tidak ada satu ayat pun di situ mengatakan bahwanya Paulus atau Barnabas yang menciptakan Kristen. Karena yang diajar pun adalah murid-murid Yesus yang masih hidup pada saat itu. Jadi mereka sendiri, murid-murid Yesus sendiri yang menamakan mereka itu Kristen untuk bangsa-bangsa, untuk manusia-manusia berikutnya. Nah, untuk mengikut ajaran Yesus, begitu Bang. Ya Bang nggak bisa istilahnya beranggapan ataupun berpikiran harus sejalan dengan pikiran Abang, nggak bisa. Kita berdebat Bang gitu. Berdebat Oke, ini baik. bukan membenarkan apa yang Abang pikirkan, Baik. tapi kita berdebat ini mencari kebenaran ataupun Oke. kok bisa begitu, gitu. Itu intinya Bang. Nah, Oke, baik. Tolong tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada muridnya untuk mengajarkan ajarannya kepada orang Roma. Silakan. Tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan kepada saya murid-murid Yesus salah satunya ada dari Roma, pemakan babi, tidak bersunat,